Saya dari Sekolah Tinggi Pastoral Agmariksa ND yang biasa dikenal sebagai ND, sekarang ini masih berada di semester 1. Kedatangan saya di sini untuk melakukan kegiatan pembinaan kepada adik-adik dan teman-teman JPA. Kegiatan hari ini kita akan mendalami iman kita lewat bacaan suci yang akan kita dengar nanti. Pembinaan JPA ini dilakukan dalam rangka menjelang Natal dan Tahun Baru dan juga untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Bapak dosen. Langsung saja ke materi yang pertama, hubungan kitab suci dan tradisi. Sebelum mempelajari apa hubungan kitab suci dan tradisi, sekaligus pembagian isi kitab suci Perjanjian Baru, kita harus terlebih dahulu mengetahui yang pertama, apa itu kitab suci. Mungkin adik-adik ada yang tahu tentang kitab suci? Kitab suci adalah karya yang diinspirasi Roh Kudus. Mungkin ada yang lain? Kitab suci adalah wahyu Tuhan. Ya, terima kasih Adel. Jadi, kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Kitab suci merupakan gabungan dari dua kata, yaitu kitab dan suci. Kitab suci merupakan dasar iman dan tumpuan hidup gereja. Mengapa dikatakan demikian? Karena kitab suci merupakan wahyu Allah yang dituliskan dan merupakan dasar iman gereja Katolik seluruhnya. Untuk itu, kitab suci mempunyai makna yang terdalam, yakni sebagai sumber iman dan pedoman hidup, sumber segala pengetahuan. Yang kedua, apa itu tradisi? Tradisi adalah segala sesuatu yang dinyatakan Allah demi keselamatan manusia atau isi dan sumber tradisi yang diteruskan oleh para rasul atau pelaku tradisi kepada gereja atau penerima dan penerus tradisi dengan bimbingan Roh Kudus atau penggerak dan jaminannya. Tradisi adalah proses penerusan Injil Yesus Kristus melalui para rasul dan diterima, dipelihara dan diteruskan oleh gereja dengan bimbingan Roh Kudus. Yang ketiga, apa saja tradisi dalam gereja? Dalam gereja Katolik, berikut adalah beberapa tradisi yang ada di dalamnya. Yang pertama, air suci. Air suci tradisi yang dilakukan dengan mencelupkan jari ke air suci dan membuat tanda salib sebagai bentuk dari pertobatan, perlindungan dan juga pembaptisan. Yang keempat, bagaimana kitab suci bisa sampai di kita? Karena melewati tradisi singkat dan melalui bapak-bapak gereja, pengalaman rohani para kudus dan magisterium, sehingga kitab suci bisa sampai di kita saat ini. Kitab suci tidak bisa dipisahkan dari tradisi, karena tradisilah yang meneruskan firman Allah secara hidup di dalam gereja. Hanya melalui tradisi kita mengetahui bahwa kitab-kitab itu diilhami oleh Roh Kudus. Tradisi juga tidak dapat dilepas dari kitab suci, karena dengan menentukan kanon kitab suci, gereja mengakui bahwa di dalam kitab ini terdapat tanda dan jaminan kehidupan imannya. Karena kitab suci dan tradisi tidak terpisahkan satu sama lain, maka setiap pernyataan imam gereja harus didasarkan pada kitab suci. Yang kelima, apa hubungan kitab suci dan tradisi? Hubungan kitab suci firman Allah, hubungan tradisi penerusan firman Allah. Yang kedua, hubungan kitab suci diketahui melalui tradisi. Hubungan tradisi menetapkan mana yang termasuk kitab suci. Lebih baik adik-adik, dalam ke materi yang kedua, pembagian dan isi kitab suci. Dalam kitab suci Perjanjian Baru terkumpul 27 tulisan. Semua tulisan itu dengan caranya masing-masing berbicara tentang Yesus Kristus, karyanya,
tuntutannya, dan hidupnya. Dari segi isi, kita dapat mengelompokkan kitab suci Perjanjian Baru ke dalam 5 kelompok, yaitu 1. Injil-Injil, di mana dalam 4 Injil menceritakan mengenai Yesus Kristus yang hidup di dunia, mulai dari kelahirannya sampai dengan sengsara, wafat, kebangkitan, penampakannya, sesudah bangkit dari antara orang mati, dan kenaikannya ke surga. Yang kedua, kisah para rasul. Sesudah keempat Injil dikemukakan sebuah tulisan yang diberi judul Kisah Para Rasul. Kisah para rasul ini menceritakan munculnya jemaat pertama, jemaat. Yang kedua, kisah para rasul. Sesudah keempat Injil dikemukakan sebuah tulisan yang diberi judul Kisah Para Rasul. Kisah para rasul ini menceritakan munculnya jemaat pertama, jemaat Rasuli, dan perkembangannya selama kurang lebih 30 tahun. Kitab suci para rasul ini ditempatkan sesudah keempat Injil karena isinya berbicara tentang pertumbuhan dan perkembangan umat perdana sesudah Yesus, maka wajar ditempatkan sesudah kitab-kitab Injil. Yang ketiga, surat-surat Paulus. Sesudah kisah para rasul, ditempatkanlah 14 surat yang dikelompokkan ke dalam surat-surat Rasul Paulus. Perurutan lebih lanjut didasarkan atas panjang pendeknya surat, maka karena surat Paulus kepada jemaat di Roma yang lebih panjang, maka diurutkan yang pertama dan 2 Tesalonika, yang terakhir karena yang paling pendek. Lengkapnya sebagai berikut: Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, dan 2 Tesalonika. Sedangkan yang ditujukan perorangan urutannya adalah 1 Timotius yang paling panjang, menyusul 2 Timotius, Titus, dan Filemon yang paling pendek. Yang keempat, surat-surat Katolik. Sesudah surat-surat Paulus, menyusul 7 tulisan juga berupa surat yang dikelompokkan ke dalam surat-surat Katolik, artinya surat-surat umum. Urutan surat-surat Katolik adalah Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Yudas. Menurut Paulus, dalam suratnya kepada jemaat di Galatia, dikatakan bahwa soko guru jemaat di Yerusalem adalah Yakobus, Petrus, dan Yohanes. Dengan demikian, Yakobus adalah tokoh pertama di gereja Yerusalem. Itulah sebabnya surat Yakobus ditempatkan pertama menyusul surat-surat Petrus dan Yohanes. Yang kelima, Wahyu. Kitab Wahyu ditempatkan yang paling akhir, karena pertimbangannya ialah kitab ini berbicara tentang masa depan, akhir seluruh sejarah. Maka wajar kitab ini menurut rangkaian kitab-kitab baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang berisi sejarah penyelamatan Allah yang memuncak pada Yesus Kristus. Sekian saja penjelasan dari kakak. Mungkin adik-adik atau kakak praktek yang mau bertanya. Dari baik, sekian saja penjelasan dari kakak. Sekian dan terima kasih.